cara memberikan suplemen cempe. Nah, ini suplemen cempenya nih teman-teman. Ini adalah suplemen yang memang ciptakan, yang memang buat untuk diaplikasikan pada cempe ya. Ini kalau di peternakan memang menjadi suplemen andalan untuk cempe ya. Terbukti bisa meminimalisir resiko mencret, resiko kembung, dan juga resiko angka mortalitas. Jadi bisa mempersempit angka mortalitas. Nah, tapi cempe itu tidak bisa serta-merta menyukainya teman-teman. Jadi sebagian langsung menyukai dan sebagian juga tidak. Nah, suplemen cempe ini karena rasanya asam ya, jadi harus ada penyesuaian. Tetapi tidak usah takut, walaupun rasanya asam tetapi bersifat basa ya. Nah, jadi sehabis menyusu cempe itu diberikannya itu jangan dicampurkan pada susu. Nah, ini tadi sudah habis menyusu ya, sudah habis menyusu, kemudian ditambahkan. Nah, ini diantaranya ada yang tidak suka ya. Ini tidak suka. Nah, kalau tidak suka, berarti teman-teman harus menyiapkan sepetan. Bisa diberikan melalui sepetan ya. Bisa dikasih 1 sampai 2 sepetan setelah beres menyusu. Nah, kalau yang ini langsung suka nih. Nah, kalau yang di sebelahnya itu suka. Pasti kalau udah tahu ada isinya akan diminum. Nah, sekarang akan memang praktekkan saja untuk cara memberikan suplemen cempe ini pada cempe yang tidak menyukainya. Tetapi nanti kalau sudah besar, lambat laun dia akan menyukainya ya. Setelah habis menyusu, tambahkan. Tapi kalau tidak diminum, diberikan aja, disedot pakai sepetan. Duh, itu mau kan ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman cara memberikannya ya. Nah, untuk suplemen cempe ini sangat penting diberikan, apalagi nanti ketika cempe ini melalui masa adaptasi, ketika diberikan pakan hijauan, diberikan pakan silase, diberikan pakan napas tahu, itu rawan mencet dan kembung. Dengan suplemen cempe ini bisa meminimalisir resiko mencet dan kembung, sehingga bisa mempersempit angka mortalitas. Salah satu keistimewaan dari suplemen cempe ini juga, nah ini diantaranya kotorannya teman-teman. Nah, jadi kotorannya nampak itu berbentuk intil, butiran-butiran, tidak lembek ya, tidak bau menyengat juga. Nah, jadi baik cempe itu sudah makan hijauan maupun sebelum makan hijauan, itu akan cepat mengering kotorannya itu. Nah, ini cempe sudah umur 1 minggu, harus sudah mulai dilepas nih alasnya ya. Jadi untuk alasnya, kalau masih kecil, setiap kali basah itu diganti dengan yang kering. Nah, kalau dia sudah bertambah besar, nah ini sudah cukup besar. Dia sudah sekitar berumur 3-4 harian. Ini sudah bisa mulai dilepas separuh atau langsung full juga bisa ya. Tergantung kita lihat perkembangan cempenya. Nah, ini memang lihat perkembangan cempenya cukup cepat dan kekebalan tubuhnya sudah nampak menguat, sehingga untuk alasnya ini sudah bisa mulai dilepas. Nah, ini akan mengering sendiri. Dan kalau sudah dilepas full seperti ini, berarti tidak usah menggonta-ganti lagi karpetnya kan, karena kotorannya dan urinnya akan turun langsung ke celah-celah ya. Nah, ini contohnya nih, ini contohnya yang sudah dilepas karpet full ya. Nah, tadinya dia lahir prematur, alhamdulillah sekarang sehat, baik-baik saja ya. Salah satu keistimewaan dari suplemen cempe itu. Nah, nampak kotorannya tidak ada yang lembek, tidak cair, dan tidak bau menyengat ya. Biasanya secara umum kotoran cempe itu kan menyengatnya luar biasa dan banyak lembek ya, karena dia berada pada masa rentan ya, rentan dengan berbagai macam jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, suplemen cempe ini bisa sebagai antibakteri, bisa mempercepat pertumbuhan, bisa mengantisipasi mencet dan kembung, dan tujuan akhirnya ada di angka mortalitas, bisa mempersempit angka mortalitas. Demikian, semoga manfaat.